This isn't about you. Selamat datang di Ancient Film. 2 episode pertama Loki memberi kita banyak pikiran. Minuteman, Alternate Reality, dan yang paling baru, Lady Loki. Tapi apa yang varian baru Loki lakukan dan apa rencana terakhirnya? Kenapa dia memiliki dendam terhadap Timekeeper? Yang paling penting adalah dia seorang Loki yang baik atau jahat. Long ago, there was a vast multiversal war. Countless unique timelines battled each other for supremacy. Multiverse baru akan menantang supremasi dari Timekeeper. Jadi sepertinya ini adalah tujuan Lady Loki untuk memulai perang multiverse kedua. Pembaca komik Marvel mungkin ingat kalau perang serupa terjadi di komik Secret Wars pada tahun 2015. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana rencana Lady Loki akan mengarah ke Secret War dan mengikat kita ke Multiverse of Madness dan Eternal. Lalu bagaimana semua ini akan menyambungkan kita sampai ke Kang the Conqueror sebagai penjahat besar berikutnya dari MCU. So let's not waste another minute. Settle in, sharpen your pencils, and check this out. Menurut Miss Minute, dahulu kala ada garis waktu yang tak terhitung jumlahnya dan bentrok dalam perang multiverse. Ini hampir menghancurkan semua keberadaan, tapi kenyataannya diselamatkan oleh Timekeeper yang mengatur ulang multiverse menjadi satu timeline. Tapi sesekali varian seperti Loki menyimpang dari jalur yang telah ditentukan menyebabkan Nexus Event, Which left unchecked could branch off into madness, leading to another multiversal war. Sekarang penting untuk merekap informasi ini karena perang multiverse sangat mirip dengan Secret Wars event dari komik dan saya sedang membahas tentang Secret Wars tahun 2015, tidak alur cerita klasik 1984 yang mengagumkan. Secret War 2015 adalah tentang perang multiverse di mana berbagai versi karakter berbenturan untuk menyelamatkan alam semesta mereka dan akhirnya realitas itu sendiri dan apa yang Loki buat dasar bagi crossover multiverse yang besar antara berbagai versi karakter superhero favorit kalian. Coba pikir, dunia Spider-Man tapi dengan semua orang. Bring me everyone. What do you mean everyone? Dan kupikir ini adalah rencana Lady Loki. Di akhir episode 2 dia mengirim banyak alat riset melalui time portal. Tapi kemana dia mengirimnya? Kita belum tahu. Tapi tampaknya sangat mungkin kalau alat riset itu dikirim ke berbagai time waktu yang menyebabkan Nexus Event yang TVA tidak bisa lagi direset. Jadi rencananya adalah untuk membuat cukup banyak Nexus Event yang bercabang dan melewati garis merah dan dikirim kembali ke timeline yang tidak bisa kembali. And that would lead to the destruction of the timeline and the collapse of reality as we know it. Jadi mengapa Lady Loki ingin melakukan hal seperti itu? Baik, untuk menjelaskannya, mari kita lihat dari hari pertama Loki di TVA. Karena dari pengalamannya mengasih clue kepada kita tentang bagaimana TVA mungkin telah menyalahgunakan Lady Loki. Loki ditangkap dan diadili tanpa penjelasan. TVA menemukan dia bersalah bahkan sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk membuat kasusnya. The court finds you guilty, and I sentence you to be reset. Next case, please. Reset. What does that mean? Is it bad? What does it mean? Maksud saya, bagaimana Loki bisa membela diri kalau dia bahkan tidak tahu dia melakukan kejahatan terhadap Secret Timeline? Bagaimana dengan pengacara? Terus siapa yang mengadakan persidangan? Loki adalah bocah nakal pada tahun 2012, membunuh sekelompok orang dan mencoba mengambil alih bumi. Tapi dia mengambil Tesseract dan melarikan diri bukanlah kejahatan terhadap waktu. Itu hanya Loki menjadi Loki. Bisakah kalian benar-benar menyalahkan orang yang disebut dewa penipu? Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada perjalanan waktu yang terlibat? You see, I only came into possession of the Tesseract because they traveled through time. What they did was supposed to happen. You escaping was not. Tapi tiba-tiba sekarang dia adalah penjahat waktu mendapat pengadilan palsu yang pasti akan mengakibatkan dia terhabis jika bukan karena Mobius.
Belum lagi orang ini yang meleleh hanya karena mengganggu. Sekarang mungkin terdengar seperti saya bercanda, tapi apakah kalian mau dilebur untuk kejahatan yang bahkan kalian tidak tahu kalau bisa melakukannya? Jadi kami telah melihat TVA memiliki sedikit simpati untuk varian mereka. Itu hanya kesalahan kosmik. I don't want anybody out there to forget what you are. Oh, you only hope at capturing a murderer. No, a cosmic mistake. Para birokrat ini hanya peduli menjaga timeline tetap rapi, dan varian membuat pekerjaan mereka lebih sulit. Sehingga dari sudut pandang tertentu, sebuah kasus dapat dibuat bahwa TVA adalah birokrat yang rusak. Okay. Dan disinilah Lady Loki masuk. Don't call me that. You can call me Randy. Bagaimana jika dia menerima perlakuan mengerikan dan tidak adil dari TVA? Bagaimana jika Lady Loki tidak mengambil kebaikan dari para TVA, mencoba untuk menghapus dia dari keberadaan? Maksud saya, itu adalah masalah besar. You ridiculous bureaucrats will not dictate how my story ends! It's not your story, Mr. Laufeyson. It never was. Loki melihat dirinya sebagai dewa, seseorang yang dilahirkan untuk memerintah. Itu bagian dari kebohongan yang dia katakan pada dirinya sendiri. Dan Lady Loki mungkin melakukan hal yang sama. Dan para dewa tidak suka diberitahu apa yang harus dilakukan atau belajar bahwa mereka tidak penting ketika berhadapan dengan dewa yang sebenarnya, seperti Timekeeper. Kita tahu kalau Loki 2012 bukanlah varian pertama yang lolos dari jalur yang seharusnya. Type we should all be very familiar with because the TVA has pruned a lot of these guys, almost more than any other variant. Rupanya TVA telah berurusan dengan versi lain dari Loki di masa lalu. Jadi ini berarti bahwa Loki selalu menemukan cara untuk melanggar aturan Timekeeper dan melarikan diri dari siklus yang telah ditentukan. You and I, here at the TVA, we're the only ones who are actually free. Series ini mungkin menyiapkan Loki sebagai Nexus Being. Dalam komik, Nexus Being adalah entitas yang dapat mengubah aliran waktu dan mereka cukup bebas dari kontrol Timekeeper. Misalnya, Scarlet Witch adalah Nexus Being yang sangat kuat berkat sihir kekacauannya, dan WandaVision memiliki beberapa petunjuk tentang dia menjadi Nexus Being dalam iklan obat antidepresi. Ask your doctor about Nexus, a unique antidepressant that works to anchor you back to your reality. Or the reality of your choice. Ini juga berarti bahwa Lady Loki juga Nexus Being. Ini akan membuatnya lebih berbahaya daripada varian jahat biasa sebagai Nexus Being. Varian Loki ada di luar timeline, sehingga TVA tidak tahu masa depannya, memberi varian keuntungan. Dan jika Lady Loki ini lebih sukses dari Loki 2012, dan itu akan membuatnya jauh lebih berbahaya. Inilah kenapa dia bisa melarikan diri dari TVA dan meneror para Minutemen. Tapi Loki 2012 menjadi karakter utama, menunjukkan kehendak bebas versus takdir. So everything is written. Past, present, future. There's no such thing as free will. Varian Loki dapat melarikan diri dari jalur yang telah ditentukan, yang berarti bahwa Loki adalah bukti kalau timeline tidak diatur dalam kehendak batu, dan bahwa ada kehendak bebas bagaimanapun juga. Well, they're all gonna die anyway. Jadi mungkin rencana Lady Loki adalah untuk menghancurkan TVA, membunuh Timekeeper, dan membebaskan multiverse dari pra-penentuan. Ini akan membebaskan semua orang dari kendali timeline, membuat semua orang menjadi varian, tapi sementara itu ini akan jadi hasil yang buruk tanpa Timekeeper. Timeline akan berantakan, timeline baru akan dibuat, dan itu hanya masalah waktu sebelum perang multiverse lain. Ancaman akan kehancuran semua realitas. We're doomed. Karena di sini kita membahas tentang varian Loki, tidak terlalu mengejutkan jika Lady Loki menggunakan perang multiverse untuk mencoba mengambil alih semua realitas. Loki lakukan apa yang Loki biasa lakukan. Come on. What did you expect? Tapi Lady Loki mungkin hanya butiran debu. Timekeeper adalah makhluk yang paling kuat di alam semesta, lebih kuat dari Infinity Stone. Maksudku, hanya dalam satu adegan membuat kerja keras Thanos jadi tidak penting. How do you have these? Oh, we actually got a lot of those. Yeah, some of the guys use them as paperweights. Infinity Stone ini
tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan kosmik dari Timekeeper. Is this the greatest power in the universe? Jika Timekeeper begitu kuat, mereka harus memainkan peran lebih besar dalam MCU. Bisa jadi Timekeeper adalah Celestial. A celestial like a god? Small G, son. Kalian ingat Celestial? Kami lihat salah satu menggunakan Power Stone dan Flashback Collector. Nowhere adalah kepala Celestial yang mati, dan Peter adalah setengah Celestial. If he's a planet, how could he make a baby with your mother? He would smush her. Celestial adalah dewa kosmik yang telah menyamai kehidupan alam semesta, termasuk manusia, Skrull, Eternal, dan banyak lainnya. Sejarah mereka dalam komik diselimuti misteri, tapi kita tahu mereka telah ada sejak awal waktu itu sendiri, dan mereka memenangkan perang yang menciptakan multiverse. Jadi bagaimana jika di MCU para Celestial bertempur dalam perang multiverse dengan kekuatan dewa mereka yang mereka menangkan saat itu, menghapus semua timeline lainnya dan menciptakan Secret Timeline yang berkuasa sebagai dewa kosmik dari mini multiverse baru. These guys come from legend. They're basically gods. There's only one god, man. And I'm pretty sure he doesn't dress like that. Dengan diciptakannya Secret Timeline, 3 dari Celestial ditugaskan untuk melindunginya sebagai Timekeeper. Sisanya berkeliling alam semesta untuk menciptakan dan menghancurkan kehidupan. Dan semua ini dapat dieksplorasi dalam film The Eternal, karena mereka diciptakan oleh Celestial. Tapi ada lagi, di peristiwa Secret Wars 2015, makhluk pembengkok realitas yang kuat yang disebut Beyonders bertanggung jawab atas akhir multiverse, dan kemungkinan kalau Celestial akan memainkan perang yang sama di MCU. Jika Celestial memang memenangkan perang multiverse dan menciptakan timeline saat ini, masuk akal jika mereka akan mengakhiri keberadaan lagi setelah perang multiverse baru dimulai. Celestial adalah petugas kebersihan alam semesta, dan Lady Loki mungkin tidak menyadari kekuatan kosmik mereka. There's always a bigger fish. Ketika Loki dan TVA mungkin menghentikan Lady Loki pada akhir season pertama, ada kemungkinan perang multiverse tidak akan dapat dicegah. Jika Lady Loki membuat banyak timeline baru yang bercabang, dia akan mengatur multiverse dan pada akhirnya akan mengarah ke Secret Wars. Mungkin pada akhir Loki, TVA akan berantakan, tidak lagi dapat melindungi timeline, sehingga Loki akan meminta pertolongan dari Doctor Strange dan Wanda. Muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dan mungkin mereka akan membentuk tim yang akan melindungi timeline dan multiverse. Who are you? Loki, you think you're some kind of sorcerer? Don't think for 1 minute you second-rate. Alright, bye-bye. Mungkin kita akan melihat superhero dari alam semesta yang berbeda bergabung dengan tim ini. Semua berusaha untuk mencegah perang multiverse. Ini hanya sebuah tebakan. Bagaimana jika para superhero dalam film akan membentuk Guardian of the Multiverse? Jika Secret War terjadi, masuk akal bahwa kita akan mendapatkan tim dengan upaya untuk mencegah keruntuhan multiverse dan mencegah perang timeline. Tapi seperti Thanos, I am inevitable. Perang multiverse tidak dapat dihindari. Ini membawa kita ke Ultimate Nexus Being, Kang the Conqueror. Tidak ada siapapun yang dapat berbicara tentang timeline tanpa menyebut Kang. Dia adalah Genghis Khan-nya penjelajah waktu, dan mungkin penjahat tingkat Thanos MCU berikutnya. Kang akan diperankan oleh Jonathan Majors di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Sebenarnya kota Chronopolis yang diatur Kang muncul di Ant-Man and the Wasp. Dan karena Quantum Realm digunakan untuk perjalanan waktu, ini mengisyaratkan bahwa Kang akan menggunakan kekuatan Quantum Realm untuk mengontrol waktu itu sendiri. Kang ada di luar aliran waktu yang teratur, dan ada beberapa versi tentang masa lalu dan masa depan. Dalam komik bahkan ada Dewan Besar Kang, dan Kang adalah penjahat yang sempurna untuk perang multiverse ini. Dia menganggap waktu sebagai domainnya, dan siapapun yang mengacaukan kerajaan temporalnya akan mendapatkan konsekuensinya. Time to show the 21st century how I earned the title of Conqueror. Lady Loki mungkin orang yang menciptakan beberapa timeline bercabang, tapi Kang adalah orang yang akan memulai perang timeline. Ini akan menjadi Secret Wars MCU saat bentrokan multiverse dan superhero dari alam semesta yang berbeda berjuang untuk menyelamatkan realitas mereka sendiri. Ini akan membawa pembersihan Celestial
karena timeline menjadi terlalu tidak stabil dan Dewa Kosmik akan memutuskan untuk mengatur ulang semua realitas lagi. Itu cara terbaik untuk meningkatkan jalan cerita setelah Endgame dan semua bisa dimulai dengan Loki. Stepping off your path created a Nexus event, which left unchecked could branch off into madness, leading to another multiversal war. Ini adalah apa yang mungkin Loki rencanakan. Menurut kalian, Timekeeper adalah Celestial? Siapa nama asli dari Lady Loki selain Randy? Jangan lupa kasih komentar di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, silakan subscribe Anson Film.